di sebuah gang padat penduduk di Jakarta. Ada seorang penjual ketoprak bernama Pak Mardi. Dagangannya terkenal enak dan selalu ramai, padahal ketopraknya biasa saja. Warga mulai curiga, apalagi setelah tahu kalau usaha Pak Mardi semakin maju, tapi satu persatu anggota keluarganya meninggal dengan cara misterius. Desas-desus soal pesugihan mulai beredar. Ada yang bilang, dia punya perjanjian dengan makhluk gaib penunggu kali dekat rumahnya yang menuntut tumbal dari keluarganya sendiri. Hingga akhirnya, misteri itu terungkap di malam Jumat Kliwon yang mencekam. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Gang itu sempit banget. Kalau dua motor papasan, pasti salah satunya harus minggir ke pinggir tembok. Bahkan kadang nyerempet jemuran orang. Di kiri kanan gang ada rame-rame petak yang rapat, catnya sudah kusam, sebagian temboknya berlumut. Bau got dan asap gorengan bercampur jadi satu. Tapi entah kenapa, setiap sore, gang ini selalu rame. Orang-orang rela antre di satu titik yang jadi pusat keramaian. Gerobak ketoprak warna biru tua, catnya udah agak mengelupas, tapi selalu bersih dan tertata rapi. Itulah gerobak ketoprak Pak Mardi. Buat ukuran ketoprak, porsinya biasa aja. Lonteng, nggak tebel-tebel amat, tahu gorengnya standar, togenya segar tapi nggak istimewa. Bumbu kacangnya pun, kalau dilihat sepintas, ya biasa aja. Tapi begitu masuk mulut, rasanya langsung beda. Gurihnya pas, manisnya nggak bikin enek, ada sedikit rasa pedas yang nyelip di akhir, bikin pengen nyendok lagi dan lagi. Banyak orang bilang, pokoknya ketoprak Pak Mardi tuh nagih. Sekali nyoba, pasti pengen balik lagi. Bahkan orang yang gak suka ketoprak pun, setelah nyobain, jadi langganan. Yang aneh, harga ketopraknya gak murah. Kalau di tempat lain bisa dapat porsi gede dengan harga belasan ribu, di sini harganya hampir 2 kali lipat. Tapi anehnya, orang-orang tetap rela bayar. Gak ada yang protes. Seolah-olah, begitu duduk di bangku gerobak itu, dompet mereka gak keberatan ngeluarin uang. Kalau sore lewat gang itu, pemandangannya selalu sama. Antrean panjang, suara piring beradu sama sendok, aroma bumbu kacang dan bawang putih goreng menguar di udara. Pak Mardi sendiri selalu ramah. Dia nggak banyak ngomong, tapi senyumnya tipis dan tatapannya. Entah kenapa bikin orang sedikit nggak nyaman. Matanya agak merah, seperti orang kurang tidur, tapi bukan merah biasa. Ada kilau aneh di sana, kayak nyala lilin yang redup. Banyak yang nggak sadar, karena sibuk menikmati ketopraknya. Yang jadi bahan obrolan warga, justru kebiasaannya sebelum jualan. Hampir tiap hari, sekitar jam 11:30 siang, Pak Mardi keluar rumah, bawa baskom besar yang ditutup kain hitam. Langkahnya selalu menuju ke ujung gang, ke arah kali kecil yang airnya keruh dan berbau anyir. Kali itu bukan kali besar, cuma aliran air dari got besar di ujung pasar, tapi lumayan dalam. Anak-anak kampung biasanya main di pinggirnya, tapi nggak pernah berani nyemplung. Karena katanya banyak lintah dan ular air. Aneh ya, Pak Mardi selalu ke sana sendirian, dan gak ada yang berani ikut. Beberapa orang pernah iseng ngintip. Ada cerita dari Bu Sarmi, tukang sayur yang rumahnya dekat kali. Katanya, dia pernah lihat Pak Mardi duduk jongkok di tepi kali, buka kain hitam penutup baskomnya. Tapi anehnya, Bu Sarmi gak bisa lihat jelas isinya. Mata rasanya perih, kayak kena asap cave, sampai keluar air mata. Yang dia dengar cuma suara lirih, seperti orang berbisik pelan-pelan. Nadanya nggak jelas, kadang tinggi, kadang rendah, dan diakhiri bunyi cipratan air. Waktu itu Bu Sarmi langsung merinding dan buru-buru masuk rumah. Sejak itu dia nggak pernah mau lihat lagi. Bukan cuma Bu Sarmi, ada juga Bang Jali, tukang rokok keliling, yang pernah sengaja nunggu di ujung gang pas jam-jam Pak Mardi lewat. Dia bilang, saat itu suasana tiba-tiba jadi sepi. Padahal biasanya siang di gang itu ribut sama suara orang jualan, anak-anak main, atau motor lalu lalang. Tapi begitu Pak Mardi lewat bawa baskom hitamnya, semua suara kayak ditelan bumi. Bahkan suara burung pun gak ada. Dan anehnya, udara jadi dingin, meskipun matahari lagi terik-teriknya. Bang Jali yang awalnya niat ngikutin, malah merasa badannya lemas dan kakinya berat, kayak ada yang nahan. Akhirnya dia cuma berdiri di tempat, ngelihatin punggung Pak Mardi sampai hilang di tikungan. Yang bikin penasaran. Pak Mardi nggak pernah cerita ke siapapun soal itu. Kalau ada yang coba nanya, jawabannya selalu singkat. Cuma buang air kotor, Bu. Atau mau nyuci baskom. Tapi anehnya, baskom itu selalu kelihatan bersih. Nggak ada sisa air atau sabun boken-bonnya, sulit dijelasin. Ada aroma, wangi bumbu kacang, tapi bercampur dengan sesuatu yang amis.
tipis, tapi bikin tenggorokan gatal kalau kebanyakan hirup. Warga kampung sebenarnya udah sering ngobrolin kebiasaan itu. Di warung kopi dekat gang, obrolan soal Pak Mardi jadi topik favorit. Ada yang bilang dia cuma punya ritual aneh sebelum jualan. Ada yang lebih ekstrem, bilang itu semacam persembahan buat penunggu kali, biar dagangannya laris terus, kata Pak Harto, pemilik warung kopi, sambil menyeruput teh manis. Tapi bayosannya, begitu obrolan mulai mengarah ke hal-hal mistis, mereka langsung berhenti. Bukan karena nggak percaya, tapi karena takut, katanya. Menyebut-nyebut nama orang yang terlibat begituan bisa bikin kita ikut kena sial. Suatu siang gue waktu, itu masih anak kos baru di gang sebelah, nggak sengaja lihat sendiri. Gue lagi beli air galon di warung depan. Pas lihat Pak Mardi keluar rumah bawa baskom hitam itu, gue penasaran banget. Karena selama ini cuma dengar cerita orang. Dari jauh, langkahnya pelan tapi mantap. Kayak udah hafal tiap ubin dan lubang di jalan gang itu. Dia nggak noleh ke kanan atau kiri, bahkan nggak nyapa orang. Padahal biasanya kalau sore dia ramah. Pas dia belok ke arah kali, gue juga iket. Tapi begitu nyampe di tikungan terakhir sebelum kali kelihatan, angin dingin nyapu badan gue. Masuk akal. Soalnya matahari lagi panas banget. Badan gue langsung merinding, bulu kuduk berdiri semua. Gue sempat ngintip dari balik tembok rumah kosong. Pak Mardi duduk jongkok di tepi kali. Kain hitamnya dibuka pelan-pelan. Gue nahan napas, nyoba lihat isinya. Tapi entah kenapa, mata gue kayak berair dan pandangan ngeblur. Yang gue lihat cuma sesuatu berwarna gelap, nggak jelas bentuknya. Dari dalam baskom itu keluar asap tipis dan suara. Sumpah, itu suara yang sampai sekarang gue nggak bisa lupain. Kayak orang bicara pelen-pelen dengan bahasa yang nggak gue ngerti, tapi kadang terdengar kayak erangan. Suara itu bikin telinga gue panas, jantung deg-degan gak karuan. Gue pengen lari, tapi kaki gue berat. Tiba-tiba, dari era koli, ada suara cipratan air, kayak sesuatu yang besar nyembur ke permukaan. Airnya memercik sampai kena kaki Pak Mardi. Dia malah menunduk lebih dalam, seakan-akan bicara dengan sesuatu di dalam air itu. Gue nggak bisa lihat jelas, tapi sumpah, gue ngerasa ada mata yang ngeliatin gue dari balik air keruh itu. Mata besar, bulat, dan warnanya merah menyala. Gue langsung mundur pelan-pelan, nggak berani nenggok lagi. Begitu sampai di gang utama, suara-suara kampung kembali kedengaran. Anak-anak teriak main bola, ibu-ibu ngobrol sambil nyuci, motor lalu lalang. Semua kayak normal lagi, tapi di telinga gue, suara itu masih terngiang, dan rasa dingin di badan. Sejak hari itu, gue jadi mikir dua kali kalau mau beli ketoprak Pak Mardi. Meskipun rasanya bikin ngiler. Warga lain mungkin gak pernah lihat langsung, tapi mereka bisa ngerasain ada sesuatu yang gak beres. Kadang, kalau gerobak ketoprak Pak Mardi udah mulai buka, angin di sekitar gang berubah jadi lebih sejuk. Bukan sejuk enak, tapi sejuk yang bikin badan merinding. Bahkan ada yang bilang, di bawah gerobaknya, kalau diperhatiin baik-baik, sukat. Ada genangan air kecil, padahal lantai gangnya kering. Air itu warnanya agak kehijauan. Dan kalau dicium, baunya mirip banget sama kali di ujung gang. Yang anehnya lagi, gak pernah ada binatang pengganggu di sekitar gerobak itu. Paesannya kelak, ada penjual makanan, pasti ada lalat atau kucing yang nongkrong, tapi di gerobak Pak Mardi gak pernah. Bahkan kucing kampung yang biasanya agresif kalau nyium bau tahu goreng pun cuma lewat begitu aja. Seolah-olah mereka tahu ada sesuatu yang gak boleh didekati. Semua keanehan itu bikin nama Pak Mardi jadi misteri. Orang-orang cuma bisa nebak-nebak, tapi nggak ada yang berani konfrontasi langsung. Mungkin karena mereka takut kehilangan ketoprak terenak di gang itu. Atau mereka juga takut tahu kebenaran yang sebenarnya. Awalnya, rumah Pak Mardi nggak ada bedanya sama rumah warga lainnya di gang itu. Rumah petak catnya mengelupas, atapnya sebagian bolong karena genteng tua, dan halamannya cuma muat satu motor butut. Gerobaknya pun dulu terlihat tua, rodanya berderit kalau didorong. Tapi semua itu berubah dalam waktu nggak sampai setahun. Tiba-tiba aja rumahnya direnovasi. Gentengnya baru, dindingnya dicat warna krem yang bersih, dan lantai 2 mulai dibangun. Orang-orang lewat jadi sering nengok, heran dari mana duitnya datang. Renovasi rumah di Jakarta nggak murah. Apalagi di tahun itu harga bahan bangunan lagi naik. Nggak cuma rumah, motor barunya juga jadi bahan omongan. Motor Matic keluaran terbaru waktu itu, warnanya merah mengkilap. Tiap kali lewat gang, motor itu langsung mencolok. Apalagi dibanding motor-motor warga lain yang kebanyakan udah berumur. Belum lagi istrinya, Bu Yanti, tiba-tiba buka toko sembako di depan rumah. Tokonya lengkap, mulai dari beras, minyak, gula sampai deterjen, semua ada. Dagangannya selalu rapi, stoknya nggak pernah habis. Orang kampung sering heran, baru buka, kok langsung lengkap gini ya? Kalau ada yang nanya, Pak Mardi cuma senyum dan bilang,
Rezeki udah diatur sama yang di atas. Kalau kita rajin, insya Allah ada aja jalannya. Jawaban yang bikin orang gak bisa nuntut penjelasan lebih. Tapi, meski bibirnya bilang begitu, mata Pak Mardi tetap punya kilau aneh itu. Kilau yang bikin orang gak betah menatap lama-lama. Yang bikin semua makin aneh. Pelanggan ketopraknya gak pernah sepi. Hujan deras, banjir selutut, bahkan saat orang-orang pada mager keluar rumah, selalu aja ada yang rela basah-basahan demi makan di gerobak itu. Pernah suatu kali hujan turun deras banget, petir sambar-sambar, tapi di bawah tenda plastik gerobak Pak Mardi, orang-orang duduk anteng makan ketoprak. Air hujan yang mengalir di jalan gang pun gak bikin mereka mundur. Ada yang bahkan bilang, entah kenapa kalau udah pengen makan ketoprak Pak Mardi, rasa males keluar itu hilang, kayak ada yang narik buat jalan ke sini. Gue sendiri waktu itu juga mulai merasain keanehannya. Pernah suatu malam, gue pulang, kerja agak malam, perut lapar, nggak tahu kenapa, pikiran langsung ke ketoprak Pak Mardi. Padahal jam segitu, dia udah biasanya tutup. Gue tetap jalan ke gangnya, dan bener aja, dia masih buka. Pelanggan tinggal 1-2 orang, tapi bumbu kacangnya masih wangi banget. Seolah baru diulek. Gue makan, dan rasanya lebih enak dari biasanya. Aneh, karena bumbu kacang harusnya makin lama kena udara jadi agak basi rasanya. Tapi ini malah makin mantap. Lama-lama, warga mulai terbiasa dengan kesuksesan Pak Mardi. Mereka nggak banyak bertanya, meskipun di belakang masih ada bisik-bisik. Sampai suatu siang, kabar buruk datang. Anak bungsu Pak Mardi, namanya Raka, yang masih kelas 4 SD, ditemukan meninggal di kali dekat rumah. Waktu itu, suasana kampung langsung gempar. Anak itu dikenal aktif, ceria, dan katanya bisa berenang. Banyak yang nggak percaya kalau dia tenggelam cuma gara-gara nyebur ke kali dangkal itu. Saksi pertama yang nemuin Raka adalah 2 anak kecil temannya Main. Mereka bilang, Raka lagi main kapel-kapolon dari styrofoam di pinggir kali. Tiba dia melangkah ke tengah, dan entah gimana, langsung hilang dari permukaan air. Teman-temannya teriak minta tolong ke orang-orang di sekitar. Beberapa bapek-bopek nyebur, tapi anehnya, mereka nggak bisa nemuin tubuhnya. Air kali yang biasanya cuma setinggi dada orang dewasa, tiba-tiba terasa dalam. Seperti ada pusaran di bawahnya. Butuh hampir setengah jam sampai tubuh Raka akhirnya muncul ke permukaan. Tapi waktu itu dia udah nggak bernyawa. Warga yang datang ngelihat mayatnya bilang, wajah Raka nggak terlihat seperti orang tenggelam biasa. Matanya terbuka lebar, bibirnya membiru, dan jari-jarinya mencengkram erat sepotong rumput air. Ada bekas goresan memanjang di lengannya, seperti bekas cakaran, tapi terlalu besar untuk ukuran tangan manusia. Yang bikin tambah merinding, dari mulutnya keluar sedikit busa bercampur bumbu kacang yang baunya mirip banget sama ketoprak Pak Mardi. Gue masih inget jelas hari pemakamannya. Pak Mardi terlihat murung, tapi tangisannya aneh. Dia memang menunduk dan matanya berkaca-kaca, tapi air matanya nggak jatuh. Ekspresinya lebih ke kayak orang pasrah, bukan sedih. Bu Yanti nangis histeris, tapi setiap kali matanya ketemu mata suaminya, tangisannya mereda tiba-tiba, seperti takut. Setelah kejadian itu, biasanya kalau ada musibah, orang bakal berhenti jualan beberapa hari, hanya tutup 1 hari. Lalu besoknya udah buka lagi. Dan yang bikin bulu kuduk merinding, besoknya antrean ketopraknya lebih panjang dari biasanya. Orang-orang yang tadinya nggak pernah makan di sana tiba-tiba datang. Gue bahkan lihat beberapa wajah asing, bukan warga kampung, duduk di bangku plastiknya, makan sambil lahap. Mereka nggak banyak bicara, makan cepat, lalu pergi tanpa basa-basi. Mulai dari situ, gosip di warung kopi makin liar. Ada yang bilang Raka bukan cuma korban kecelakaan, tapi memang sengaja dikorbankan. Konon, ada pesugihan yang syaratnya tiap setahun harus menyerahkan tumbal darah dari keluarga terdekat. Dan biasanya, yang pertama diambil adalah yang paling muda, karena dianggap paling murni. Cerita ini awalnya dianggap lebay, tapi makin hari makin banyak yang percaya. Apalagi melihat sikap Pak Mardi yang tetap tenang, dan malah dagangannya makin laris. Ada satu kejadian yang bikin gue makin curiga. Sekitar seminggu setelah Raka dimakamkan, gue pulang malam lagi. Waktu lewat dekat kali, gue lihat seseorang berdiri di pinggirnya. Dari jarak jauh, posturnya mirip banget sama Pak Mardi. Dia berdiri diam menghadap air, tapi di sebelahnya ada sesuatu bergerak pelan-pelan. Bentuknya besar, memanjang, dan menghitam. Air kali di sekitar itu beriak, padahal nggak ada angin. Gue berhenti, ngeliatin dari jauh. Tiba-tiba, kepala sosok itu sedikit menoleh, dan gue bisa lihat kilau matanya yang merah nyala. Gue langsung merinding, napas tercekat. Gue nggak yakin itu mata manusia. Keesokan harinya, waktu gue beli ketoprak, Pak Mardi nyapa gue seperti biasa. Tapi kali ini, gue nggak bisa tenang. Tatapannya terasa menusuk,
Dan entah kenapa, gue mencium samar bau amis yang sama kayak waktu nemuin mayat Raka di pinggir kali. Bumbu kacangnya tetap nikmat, tapi di tenggorokan gue ada rasa pahit yang gak hilang sampai berjam-jam. Warga mulai berten. Mereka ingat, setahun sebelumnya, usaha Pak Mardi mulai maju setelah kakak iparnya meninggal mendadak karena serangan jantung. Lalu Sekerong, anak bungsunya tenggelam. Dan entah kebetulan atau enggak, setiap kali ada anggota keluarganya yang meninggal, usahanya makin berkembang. Ini bukan cuma keberuntungan, pikir sebagian warga. Ada yang bilang, itu adalah bayaran untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ketoprak enak. Meski gosip makin deras, gak ada yang berani menuduh langsung. Semua orang masih makan di gerobaknya. Seolah-olah rasa lapar mereka lebih kuat daripada rasa takut. Mungkin karena ketoprak itu bener-bener bikin nagih. Mungkin juga tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang bikin mereka datang. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi selalu menuntun langkah mereka menuju gerobak biru tua itu. Dan dari situlah, buat pertama kalinya, gue mulai sadar. Kesuksesan yang terlalu cepat dan aneh itu hampir selalu punya harga yang nggak kelihatan. Di awal, waktu itu sore di warung kopi Pak Harto, tempat nongkrongnya para bapek-bopak dan tukang ojek kalau lagi nggak ada penumpang. Gue lagi duduk sambil nyeruput kopi hitam, dengerin obrolan orang yang isinya gosip seputar kampung. Paesan, topiknya nggak jauh-jauh dari harga beras, kabar bola, atau siapa yang lagi ribut sama tetangganya. Tapi sahur itu, nada obrolan agak berbeda. Mereka ngomongin Pak Mardi, suaranya agak dikecilin, tapi tetap jelas kalau sengaja nyimak. Gue bilang sama lu, "Men, itu bukan hal biasa," kata Bang Saman sambil nyalain rokoknya. "Dia ini tukang ojek senior di pangkalan dekat pasar. Berani, kurus. Tapi kalau ngomong, suaranya tegas. Gue pernah nganterin dia subuh-subuh ke Tanah Kusir. Beberapa orang langsung nengok. Tanah Kusir? Kuburan? Tanya Pak Harto sambil ngelap gelas. Iya, jawab Bang Saman santai, tapi matanya nggak lepas dari ujung rokoknya. Jam 4 kurang dikit, dia udah nunggu di depan rumah. Bawa kantong plastik gede, warnanya hitam pekat, nggak ada logo atau tulisan. Dia nyuruh gue buru-buru jalan, nggak banyak ngomong. Pas sampai di Tanah Kusir, dia minta turun di pintu belakang yang jarang dipakai orang. Gue tunggu di warung dekat situ, kira-kira 15 menit dia balik. Tapi kantong hitam itu udah nggak ada. Orang-orang mulai saling pandang. Ada yang langsung pasang wajah penasaran. Lu tanya nggak? Isinya apa? Bang Saman geleng. Nggak berani. Tapi waktu dia naik motor gue, ada bau aneh dari kantong itu. Bukan bau sampah atau ikan. Bau amisnya tajam, nyerang hidung kayak darah, tapi bercampur bau bumbu kacang basi. Dan yang bikin gue nggak tenang, pas dia balik, baju dan tangannya ada bercak kesil-kesil warna coklat kehitaman. Enggak, tapi jelas kelihatan. Gue yang dari tadi diem, mulai ngerasain merinding. Tanah Kusir itu kuburan besar, dan pintu belakangnya terkenal angker. Banyak cerita kalau malam-malam suka ada penampakan di situ. Gue jadi mikir, apa urusan Pak Mardi? Subuh-subuh ke sana bawa kantong gede. Belum selesai rasa merinding gue, Bang Saman nambahin cerita. Itu belum seberapa. Malam sebelumnya, gue pulang agak larut habis ngojek dari Blok M. Gue lewat gang sini buat motong jalan. Terus gue lihat sesuatu yang bikin gue hampir jatuh dari motor. Gerobak ketoprak Pak Mardi diparkir di pinggir kali. Gak aneh kan? Tapi di belakang gerobak itu ada bayangan tinggi besar. Dia berhenti sebentar, ngisep rokok dalam-dalam. Tingginya jauh di atas manusia biasa. Mungkin 2 kali tingginya orang normal. Badannya besar, kayak ditutup kain hitam panjang sampai ke tanah. Tapi kain itu kayak nggak nempel di badannya. Lebih mirip, berkibar pelan-pelan. Padahal malam, itu angin nggak ada. Dan matanya, suara Bang Saman menurun. Matanya nyala merah. 2 titik merah yang nggak bergerak. Gue sempat berhenti. Mau pastiin, tapi bayangan itu nggak hilang. Malah kayak ngeliatin gue. Rasanya kaki gue kaku, gak bisa narik gas. Gue cuma berdiri di situ beberapa detik, sampai tiba-tiba ada suara cipratan air dari kali. Bayangan itu hilang begitu aja, kayak ditelan gelap. Warung kopi langsung hening, gak ada yang nyeletuk. Semua kayak mencerna apa yang baru didengar. Gue bisa lihat beberapa orang buru-buru meremas rokoknya di asbak, seperti mau mengalihkan rasa nggak nyaman. Cerita-cerita begitu biasanya bikin suasana jadi berat, apalagi kalau udah nyebut soal mata merah dan kali. Gue pribadi nggak tahu harus gimana. Di satu sisi, gue pernah ngeliat sendiri Pak Mardi bawa baskom hitam ke kali, jadi gue tahu Bang Saman nggak asal ngomong. Tapi di sisi lain, kalau bener yang dia lihat itu makhluk gaib, berarti gerobak ketoprak itu bukan cuma alat jualan biasa. Mungkin gerobak itu juga bagian dari perjanjiannya.
Beberapa hari setelah obrolan di warung itu, rasa penasaran gue malah makin jadi-jadi. Gue mulai memperhatikan pola jualan Pak Mardi. Memang benar, setiap malam kalau udah agak sepi dia suka dorong gerobaknya ke arah kali. Gue nggak tahu dia ngapain di sana, tapi setiap kali balik, aroma bumbu kacangnya justru makin wangi. Seolah-olah baru diulek. Padahal, logikanya kalau bumbu kena udara malam, rasanya harusnya agak berubah. Suatu malam, gue coba nekat ngintip. Gue sengaja pura-pura ngobrol sama anak-anak muda yang nongkrong dekat tikungan menuju kali. Jam menunjukkan hampir jam 11 malam. Jalanan gang sepi, cuma ada suara air kali mengalir dan sesekali suara motor lewat jauh di luar gang. Dari ujung mata, gue lihat Pak Mardi dorong gerobaknya pelan-pelan. Lampu kecil di gerobak masih nyala redup dan langkahnya mantap. Begitu sampai dekat kali, dia berhenti. Tangannya mengusap papan gerobak bagian samping. Lalu entah dari mana dia mengeluarkan kain hitam besar. Kain itu dia pasang di belakang gerobak, menjuntai sampai hampir menyentuh tanah. Gue nggak bisa lihat jelas dari posisi gue. Tapi tiba-tiba, ada bayangan tinggi muncul di belakang kain itu. Nggak bergerak, tapi jelas lebih tinggi dari gerobak. Gue nggak dengar suara langkah atau suara napas. Tapi aura di udara berubah. Rasanya kayak berdiri di dekat pintu kulkas terbuka lebar di tengah malam. Dingin dan menusuk. Mata gue fokus ke dua titik merah di bayangan itu. Bukan lampu, bukan pantulan, tapi seperti mata yang punya nyawa. Sesekali, kelihatan seperti berkedip lambat. Pak Mardi berdiri di depan bayangan itu, menunduk seperti orang memberi hormat. Dari arah kali terdengar suara riak kecil, lalu cipratan yang pelan, seolah sesuatu keluar dari dalam air. Gue udah mau mundur, tapi langkah gue tertahan karena rasa takut yang berat. Setelah beberapa menit, kain hitam itu ditarik kembali. Bayangan tinggi itu memudar, dan Pak Mardi mendorong gerobaknya pulang tanpa menoleh ke sekitar. Gue buru-buru balik badan pura-pura sibuk main HP biar kalau dia lihat gue nggak curiga. Tapi sampai dia lewat, gue nggak berani mengangkat kepala. Yang gue rasain cuma satu bau amis bercampur wangi bumbu kacang yang terlalu kuat, sampai bikin mual. Besoknya, gue ketemu lagi sama Bang Saman di pangkalan ojek. Dia cuma senyum tipis waktu gue tanya soal cerita malam itu. Lu udah lihat sendiri kan? Katanya pelan. Kalau udah tahu, mending jangan banyak ngomong. Di kampung ini, ada hal-hal yang gak semua orang mau dengar jawabannya. Dia lalu jalan pergi, ninggalin gue dengan rasa gak nyaman yang susah dijelasin. Sejak hari itu, setiap kali makan ketoprak Pak Mardi, gue gak bisa lepas dari pikiran soal bayangan itu. Apa dia yang bikin ketoprak itu terasa beda? Apa dia yang jadi sumber rezeki Pak Mardi? Dan kalau iya, apa harga yang harus dibayar untuk itu? Malam itu udara di gang sempit terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu rumah berkelip redup, dan suara televisi dari rame-rama mulai satu persatu mengecil, digantikan oleh suara serangga malam. Sejak kabar meninggalnya ibu mertua Pak Mardi menyebar, suasana di sekitar rumahnya seperti diliputi kabut. Tipis yang gak kelihatan tapi terasa berat. Warga yang biasanya lewat depan rumahnya sambil sapa-sapaan, kini memilih memutar jalan sedikit lebih jauh. Sekadar untuk menghindari tatapan mata Pak Mardi, yang belakangan ini terlihat sayu tapi penuh rahasia. 3 bulan lalu, anak bungsunya meninggal dengan cara yang sampai sekarang bikin semua orang gak habis pikir. Anak yang dikenal ceria, pandai berenang, dan sering main di kali dekat rumah itu, tiba-tiba ditemukan mengapung tanpa nyawa. Warga yang waktu itu ikut mengevakuasi tubuh kecilnya bilang, di wajah anak itu ada ekspresi seperti ketakutan luar biasa. Bukan seperti orang yang kehabisan napas biasa. Baru saja warga mulai menerima kepergian si kecil itu, kini giliran kabar ibu mertua Pak Mardi yang meninggal mendadak. Nggak ada tanda-tanda sakit parah sebelumnya, hanya demam yang datang tiba-tiba, lalu tubuhnya melemah, nggak bisa makan, dan dalam hitungan hari meninggal. Yang bikin bulu kuduk merinding adalah cerita yang beredar di antara warga soal malam sebelum ibu mertua Pak Mardi menghembuskan napas terakhir. Konon, ada yang melihat Pak Mardi keluar rumah diam-diam sekitar pukul 11 malam. Dial membawa baskom besar yang tertutup kain hitam lusuh. Cara dia memegangnya hati-hati, seolah di dalamnya ada sesuatu yang rapuh tapi penting. Orang yang melihat mengaku sempat tertegun, apalagi ketika mendengar suara lirih dari dalam baskom itu. Suara itu seperti tangisan orang, pelan tapi jelas. Bukan tangisan bayi, melainkan suara orang dewasa yang terdengar parau dan penuh kesakitan. Orang itu mengaku langsung pura-pura nggak melihat apa-apa dan buru-buru masuk ke rumah. Takut kalau Pak Mardi menyadari ada saksi. Keesokan paginya, kabar meninggalnya ibu mertua Pak Mardi tersebar cepat. Rumah duka dipenuhi pelayat. Tapi anehnya,
Suasana yang biasanya penuh doa dan haru terasa lain. Banyak yang diam saja, hanya menatap Pak Mardi dari jauh. Ada yang bilang wajahnya terlihat tenang, bahkan sesekali tersenyum kecil saat berbicara dengan beberapa orang yang tidak dikenal warga sekitar. Orang-orang asing itu berpakaian rapi tapi dengan wajah datar, datang sebentar, berbisik-bisik dengan Pak Mardi, lalu pergi tanpa ikut mengantar jenazah ke pemakaman. Beberapa warga yang memperhatikan merasa yakin orang-orang itu bukan sekadar teman atau kerabat jauh yang makin bikin tanda tanya. Setelah pemakaman selesai dan hari-hari berkabung berlalu, usaha ketoprak Pak Mardi bukannya surut karena musibah keluarga, malah makin melonjak laris. Gerobaknya kini punya kanopi baru yang warnanya merah menyala, dan lampu kecil yang membuatnya tetap terang benderang meski malam hari. Pelanggan datang dari berbagai penjuru, bahkan ada yang dari luar kota. Mereka bilang, bumbu ketopraknya sekarang punya rasa yang beda, lebih gurih, lebih kaya, dan entah kenapa bikin mulut nggak berhenti mengunyah. Ada yang sampai pesan dibungkus 5 porsi sekaligus. Suatu sore, hujan deras mengguyur gang, air kali meluap sedikit, jalanan becek, dan udara dingin menggigit. Normalnya, pedagang lain akan memilih tutup karena pembeli jarang datang di cuaca seperti ini. Tapi tidak dengan Pak Mardi. Di tengah derasnya hujan, orang-orang tetap berdiri, berjejer sambil memegang payung, menunggu giliran dilayani. Beberapa ada yang duduk di kursi plastik basah, tak peduli. Seolah mereka nggak mau pulang sebelum dapat porsi ketoprak itu. Seorang ibu yang baru pertama kali mencoba, terlihat matanya berbinar setelah suapan pertama, lalu dengan lahap menghabiskan piringnya. Yang lain, begitu selesai makan, langsung membayar tanpa banyak bicara dan pergi dengan wajah kosong. Seperti orang yang pikirannya sedang melayang entah kemana dari balik jendela rumahnya. Bu Sarti, tetangga sebelah rumah, memperhatikan kejadian itu. Ia merinding melihat tatapan mata para pelanggan yang keluar dari warung ketoprak itu. Tatapan kosong, tapi di sudut bibir mereka ada sisa bumbu kacang yang mereka nggak bersihkan. Seolah rasa itu terlalu nikmat untuk dihapus. Bu Sarti jadi ingat, setuju malam sebelum ibu mertua Pak Mardi meninggal, ia juga sempat mendengar suara tangisan lirih dari arah jalan kecil yang menuju ke kali. Tangisan itu hilang timbul di sela suara gemericik air, dan ia berusaha meyakinkan diri kalau itu hanya suara kucing atau anak kecil. Tapi kini, melihat semua kejadian yang menumpuk, ia mulai ragu. Di warung ketoprak itu sendiri, Pak Mardi tampak sibuk meracik bumbu. Tangannya cekatan mengulek kacang, menambahkan bawang putih, cabai, gula merah, dan bahan-bahan lain yang sebagian besar dibawanya dari rumah dalam wadah-wadah tertutup. Namun ada satu wadah kecil yang ia simpan di bagian paling bawah gerobak, tertutup rapat. Tidak ada satupun pelanggan yang tahu isinya. Tapi, setiap kali ia hendak menghidangkan porsi untuk pelanggan tertentu, ia akan membuka wadah itu sebentar, mengambil sesuatu yang tampak seperti cairan kental berwarna merah kecoklatan, lalu meneteskan sedikit ke dalam bumbu sebelum diaduk. Gerakannya cepat dan terlatih, nyaris tak terlihat jika orang tidak benar-benar memperhatikan. Beberapa pelanggan lama bilang, rasa ketoprak Pak Mardi sekarang punya aroma samar yang sulit dijelaskan. Bukan aroma masakan biasa, tapi ada sensasi hangat aneh yang terasa di lidah dan tenggorokan. Ada yang bilang, setelah makan, mereka merasa lebih bersemangat, bahkan yang tadinya sakit kepala jadi hilang. Tapi ada juga yang diam-diam mengaku, setiap malam setelah makan ketoprak itu, mereka mimpi aneh, mimpi berada di tepi kali, mendengar suara tangisan, atau melihat bayangan hitam besar dengan mata merah yang menatap mereka dari jauh. Warga sebenarnya ingin membicarakan semua kecurigaan ini secara terbuka, tapi mereka takut. Pak Mardi dikenal ramah dan suka membantu. Tapi sejak beberapa kejadian aneh itu, ada aura yang membuat orang segan menatap matanya terlalu lama. Bahkan anak-anak yang biasanya senang bermain dekat gerobaknya, kini memilih bermain agak jauh. Walau orang tua mereka tidak pernah melarang secara langsung. Malam itu, ketika semua pelanggan sudah pulang dan gerobak ketopraknya didorong masuk ke halaman rumah, Bu Sarti tanpa sengaja melihat dari balik tirai jendela, Pak Mardi berdiri di halaman. Pelekton. Di tangannya ada baskom besar yang sama seperti yang dibicarakan warga tertutup kain hitam. Ia menunduk lama, seperti berbisik pada isi baskom itu. Lalu, tanpa menoleh, ia berjalan menuju arah kali yang gelap. Suara langkahnya pelan, tapi Bu Sarti merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Ia tahu, kalau ia berani mengikuti, mungkin ia akan menemukan jawaban dari semua misteri ini. Tapi entah kenapa, tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menahan, dan saat ia memaksa menatap ke arah kali yang gelap, ia merasa ada sepasang mata merah menyala, menatap balik dari kegelapan. Seketika ia menutup tirai dan mundur. Napasnya tersengal.
Keesokan harinya, warga kembali melihat antrean panjang di depan gerobak Pak Mardi. Tidak ada tanda kesedihan di wajahnya. Yang ada hanya senyum tipis setiap kali ia mengaduk bumbu, lalu menyajikan porsi demi porsi ketoprak yang entah kenapa semakin hari semakin dicari. Mbah Rono duduk di bangku kayu depan rumahnya, mengisap rokok kretek yang ujungnya sudah hampir habis. Matanya menerawang jauh, seakan sedang mengingat sesuatu yang berat. Aku duduk di depannya, sambil menunggu dia membuka cerita. Dari tadi dia cuma diam, sesekali batuk kecil. Angin sore itu lumayan dingin, tapi hawa yang keluar dari tatapan Mbah Rono jauh lebih bikin merinding. Aku ini udah tua, Nak. Udah banyak lihat orang yang tergelincir gara-gara pengen cepet kaya. Akhirnya dia buka suara pelan. Termasuk tetanggamu itu, si Mardi. Aku menelan ludah. Jadi bener, Mbah. Pak Mardi itu pesugihan. MPH. Rono nggak langsung jawab. Dia hembuskan asap rokoknya ke udara, lalu mengangguk pelan. Bener. Tapi bukan sembarang pesugihan yang ini. Ngeri. Dia mulai cerita. Suaranya agak serak tapi jelas. Katanya, sekitar 2 tahun lalu, Pak Mardi datang ke rumahnya malam-malam. Waktu itu gerimis, dan suasana kampung sepi. Pak Mardi duduk di kursi bambu sambil gelisah, kakinya goyang-goyang, nggak karuan. Mbah, saya butuh dagangan laris. Tolong saya, Mbah. Begitu kata Pak Mardi waktu itu. Mbah Rono udah paham arah pembicaraannya. Banyak orang datang ke dia minta penglaris, tapi dia selalu kasih pilihan mau cara wajar atau cara cepat, tapi berisik. Waktu dia bilang soal syarat penglaris cepat yang harus pakai tumbal darah keluarga, setiap tahun wajah Pak Mardi langsung pucat. Waduh, Mbah, jangan keluarga lah. Kalau kambing atau ayam bisa nggak? Tanya Pak Mardi. Tiap pesugihan punya aturan. Mardi, kalau mau dari makhluk penunggu kali di daerah sini, ya tumbalnya harus darah keluarga. Kalau enggak, dia nggak mau. Jawab Mbah Rono waktu itu. Dan setelah itu, Pak Mardi pamit. Katanya, dia nggak sanggup. Mbah Rono mengira cerita sudah selesai di situ. Tapi, ternyata enggak. Beberapa minggu kemudian, Mbah Rono dengar dari orang lain kalau Pak Mardi malah pergi ke orang pintar lain di luar kampung. Dan yang bikin bulu kuduk berdiri, orang pintar itu ternyata paham cara memanggil penunggu kali dekat. Rumah Pak Mardi, Mbah Rono menyebut makhluk itu dengan suara lirih. Seakan takut namanya terdengar oleh angin malam. Dia itu sosok tinggi besar. Kepalanya kayak ikan lele, matanya merah nyala, kulitnya licin kayak habis dikasih minyak. Orang-orang tua di sini dulu nyebutnya geledek lele, penunggu kali yang suka minta tumbal manusia. Biasanya, dia cuma terima korban dari orang-orang yang bikin perjanjian. Aku merinding dengar deskripsinya. Bayangan tubuh tinggi besar, dengan kepala ikan lele, jelas kebayang di pikiranku. Berdiri di tepi kali yang gelap. Apalagi aku pernah lewat sana malam-malam. Dan memang ada hawa dingin aneh yang bikin gak betah lama-lama. Mbah Rono melanjutkan. Malam itu, menurut cerita yang dia dapat dari orang yang lihat langsung, Pak Mardi melakukan ritual di pinggir kali. Dia bawa sesajen, kemenyan, bunga 7 rupa, baskom berisi darah ayam, dan seikat rambut manusia. Katanya rambut itu milik keluarganya sendiri. Nggak jelas gimana cara dia dapat, tapi yang jelas ritual itu berjalan sampai tengah malam. Di titik tertentu, air kali yang awalnya tenang tiba-tiba beriak kayak ada sesuatu besar yang bergerak di bawahnya. Dari dalam riak itu, muncul sepasang mata merah menyala, menatap Pak Mardi tanpa berkedip. Orang yang ngintip dari jauh bilang, waktu itu Pak Mardi kaku, kayak lagi dihipnotis. Lalu suara berat keluar dari arah kali. Suara yang gak kaya suara manusia. Setiap tahun, darah keluarga terdekat jika tidak. Begitu katanya. Sejak itu, hidup Pak Mardi berubah total. Dagang ketopraknya selalu ramai. Bahkan pelanggan rela antre 2 jam. Meski cuman untuk sepiring ketoprak biasa. Orang-orang gak habis pikir. Apalagi warung ketopraknya bukan di tempat strategis. Tapi, seperti ada daya tarik aneh yang bikin orang pengen datang. Aku tanya, Mbah Rono, Mbak, berarti anak bungsunya sama ibu mertuanya itu? Mbah Rono mengangguk pelan. Itu tumbalnya. Makhluk itu nggak peduli mau anak, orang tua, saudara. Yang penting darah keluarga. Dan biasanya, makin dekat hubungan darahnya, makin besar pula berkah yang didapat. Makanya waktu ibunya meninggal, kau lihat sendiri, warungnya makin ramai kan? Aku terdiam, angin sore bertiup pelan, tapi hawa di sekitar terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi kami dari kejauhan. Mbah Rono menatapku serius. Kau harus hati-hati. Kalau kebetulan lewat kali itu malam-malam, jangan menoleh ke air. Apalagi kalau dengar suara orang manggil namamu. Itu cara dia memancing korban. Aku mengangguk cepat.
Tapi di dalam hati rasa takut sudah mulai menggerogoti. Bayangan makhluk berkepala ikan lele itu terasa begitu nyata. Aku teringat satu hal pernah. Waktu malam Jumat Kliwon, aku pulang lewat jembatan dekat kali itu. Aku dengar suara gemericik air yang aneh. Kayak ada sesuatu besar bergerak dan samar-samar. Seperti ada yang menyebut namaku. Waktu itu aku lari tanpa menoleh. Cerita Mbah Rono gak berhenti di situ. Dia bilang, setiap orang yang terikat pesugihan itu akan terus dapat peringatan dari makhluknya. Payasannya mimpi. Dalam mimpi itu, mereka akan melihat anggota keluarga mereka duduk di tepi kali. Wajahnya pucat, memanggil-manggil. Itu tanda bahwa waktu tumbal berikutnya sudah dekat. Kalau orang itu gak rela, makhluknya bakal marah. Dan akibatannya lebih buruk. Mbah Rono juga bilang, dia pernah coba menolong orang yang terjerat pesugihan geledek lele, tapi hasilnya fatal. Orang itu tiba-tiba ditemukan meninggal di rumahnya, matanya melotot, mulutnya penuh lumpur kali. Sejak itu, Mbah Rono gak pernah berani ikut campur lagi. Waktu aku pamit, Mbah Rono cuma berpesan satu hal. Jangan pernah mencoba tahu terlalu banyak. Kau pikir cuma cerita, tapi kalau namamu sampai terdengar sama dia, bisa-bisa kau juga diincar. Aku pulang dengan langkah cepat. Tapi perasaan gak enak itu terus menempel. Dan malamnya, aku mimpi. Aku berdiri di tepi kali. Highton Peak. Di seberang sana, ada anak kecil wajahnya mirip anak bungsu Pak Mardi tersenyum sambil melambaikan tangan. Di belakangnya, dari dalam air, muncul kepala besar dengan sungut panjang, menatap langsung ke mataku. Matanya merah. Donse. Seperti mengisyaratkan kalau aku sudah masuk ke dalam perhitungannya. Aku terbangun dengan napas tersengal. Jantungku berdetak kencang. Dan entah kenapa, dari luar jendela, aku mencium bau anyir. Persis seperti yang diceritakan Bang Saman dulu. Itu hujan turun deras, angin kencang bikin suara genteng rumah warga berderit-derit. Warung ketoprak Pak Mardi tetap buka. Lampunya temaram, dan dari jauh kelihatan cuma bayangan tubuhnya yang mondar-mondir di dalam. Warga yang lewat cuma melirik sebentar lalu buru-buru jalan lagi. Gak ada yang berani lama-lama berdiri di depan. Sejak kematian istrinya, suasana di sekitar warung itu berubah jadi mencekam. Kabar meninggalnya istri Pak Mardi waktu itu bikin satu kampung geger. Katanya kecelakaan motor di depan rumah. Ceritanya sederhana di permukaan. Ada motor ngebut dari ujung gang, nyelonong, lalu menabrak. Tapi banyak yang percaya kejadian itu bukan sekadar kecelakaan. Malam sebelum kejadian, beberapa orang mengaku melihat sosok tinggi besar mondar-mondir di depan gerobak ketoprak. Badannya gelap, licin seperti habis disiram air, dan matanya merah nyala seperti bara. Sosok itu berdiri, lalu menunduk ke arah gerobak, seperti sedang menunggu sesuatu. Bu Partini, yang rumahnya persis seberang warung, bersumpah dia melihat Pak Mardi keluar tengah malam sambil bawa baskom tertutup kain hitam. Gerakannya cepat, tapi langkahnya berat seperti membawa beban yang gak ringan. Bu Partini cuma mengintip dari balik jendela. Tapi katanya jelas dia lihat dari bawah kain itu menetes cairan gelap ke tanah. Hujan deras waktu itu langsung menghapus jejaknya. Tapi baunya anyir menusuk hidung, sampai bikin perut mual. Setelah kematian istrinya, Pak Mardi berubah. Dia makin jarang ngobrol sama orang, mukanya pucat, matanya merah seperti orang kurang tidur berhari-hari. Badannya kurus kering seperti tinggal tulang, suaranya serak parah. Setiap kali ada pembeli yang coba ngajak ngobrol, dia cuma menjawab singkat, seakan-akan gak mau melanjutkan pembicaraan. Beberapa warga bahkan bilang, cara dia menatap sekarang bikin bulu kuduk berdiri, tatapan kosong. Tapi dalam, seperti gak lagi menatap orang, melainkan tembus ke sesuatu yang gak kelihatan. Warga yang tadinya cuma curiga mulai yakin kalau perjanjian pesugihan Pak Mardi udah sampai di titik terakhir. Semua keluarganya udah habis. Satu-satu, anak bungsu, ibu mertua, dan terakhir istrinya. Kalau benar cerita Mbah Rono tentang penunggu kali itu, berarti sekarang tinggal dia sendiri yang harus jadi tumbal terakhir. Masalahnya, nggak ada yang tahu gimana cara makhluk itu ngambil nyawa beberapa malam setelah kematian istrinya. Bang Saman, tukang ojek yang sering nongkrong di pos ronda dekat rumah Pak Mardi, cerita sesuatu yang bikin semua orang merinding. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, dia nggak bisa tidur karena hujan lebat dan suara gemuruh air kali di dekat rumahnya. Dari pos ronda, dia lihat gerobak ketoprak Pak Mardi nggak di tempat biasa. Gerobak itu diparkir di pinggir kali, dan lampu bohlamnya nyala kuning redup. Di belakang gerobak ada sosok tinggi besar, lebih tinggi dari atap gerobak, berdiri membelakangi. Air hujan jatuh dari kepalanya yang licin, dan dari posisi Bang Saman, dia bisa lihat jelas kepala itu bukan kepala manusia. Kepalanya seperti kepala ikan lele,
tapi mulutnya lebar sekali. Matanya merah menyala, dan lehernya mengeluarkan bunyi seperti orang mengorok dalam air. Tangannya panjang menjuntai sampai ke lutut, dengan jari-jari kurus dan hitam. Sesekali sosok itu membungkuk, lalu seperti mengambil sesuatu dari gerobak. Bang Saman gak kuat lihat lebih lama, dia langsung mundur ke pos ronda, pura-pura nggak lihat apa-apa. Keesokan harinya, warga menemukan di pinggir kali ada bekas baskom besar, tapi kosong. Tanah di sekitarnya basah bercampur lumpur, dan ada jejak aneh seperti sisik ikan besar, yang bikin orang tambah takut. Di dekat situ, ada potongan kain hitam yang sobek, persis seperti kain yang sering dipakai Pak Mardi untuk menutup baskomnya. Sejak malam itu, Pak Mardi makin jarang keluar. Kalaupun jualan, dia langsung pulang setelah warung tutup, nggak pernah nongkrong atau ngobrol sama pembeli. Warga yang datang beli ketoprak mengaku rasanya sekarang aneh. Enak sih, tapi ada rasa pahit samar di ujung lidah, bikin orang merinding tanpa alasan. Ada juga yang bilang setiap makan di situ, mereka mimpi buruk malamnya. Mimpi ada di tepi kali, sendirian. Lalu dari dalam air muncul tangan panjang yang mencoba menarik kaki mereka ke dalam. Pak Mardi mulai terlihat sakit-sakitan. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, tulang pipinya menonjol. Ada luka merah di lehernya, seperti bekas cakaran, tapi bukan cakaran manusia. Kadang dia batuk dan orang bilang pernah melihat darah segar keluar dari mulutnya. Bahkan, ada gosip kalau di malam-malam tertentu, dari dalam rumahnya terdengar suara air bergolak. Padahal nggak ada bak besar atau sumur di dalam rumah itu. Bu Partini suatu malam mengaku melihat sesuatu yang bikin dia nggak berani keluar rumah sampai pagi. Dari balik gorden, dia lihat Pak Mardi duduk di bangku depan rumah, sendirian. Tapi di depannya, di tengah jalan, ada genangan air yang terus melebar. Padahal hujan udah lama berhenti. Dari dalam genangan itu muncul gelambung-gelambung besar. Lalu perlahan dua tangan panjang muncul, meraih lutut Pak Mardi. Pak Mardi nggak berontak, malah diam saja, menunduk, seperti pasrah. Lalu tangan itu menghilang lagi ke dalam air, dan genangan itu lenyap sialuela nggak pernah ada. Semakin hari, tatapan Pak Mardi makin kosong. Beberapa warga yakin waktunya udah dekat. Mereka beleng, kalau tumbal terakhir udah diambil, biasanya orang itu nggak akan kelihatan lagi esok harinya. Tapi nggak ada yang berani campur tangan atau nolongin, karena takut ikut ketarik dalam perjanjian itu. Bahkan Mbah Rono pun cuma bilang, udah nggak bisa dibantu. Dia yang milih jalan itu. Malam Jumat Kliwon berikutnya, suasana di kampung jadi aneh. Angin kencang dari arah kali, bau amis menyengat sampai bikin orang mual. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti, tapi nggak ada yang keluar rumah. Sekitar tengah malam, suara gerobak ketoprak Pak Mardi terdengar berderit di jalan. Ada yang mengintip dari jendela, dan mereka melihat gerobak itu didorong pelan menuju arah kali. Yang bikin bulu kuduk berdiri, di belakang Pak Mardi ada sosok tinggi besar berkepala lele, berjalan mengikuti. Lampu gerobaknya mati, tapi mata sosok itu nyala merah menembus gelap. Keesokan paginya, gerobak ketoprak ditemukan kosong di pinggir kali. Pak Mardi nggak pernah terlihat lagi. Warga bilang, itulah malam ketika tumbal terakhir diambil. Rumahnya dibiarkan kosong. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, ada yang bilang masih suka terdengar suara piring dan sendok beradu dari dalam rumah itu, diiringi bau ketoprak yang kuat bercampur amis darah. Kalau kamu lewat di daerah itu, malam-malam, apalagi pas hujan, orang-orang nyaranin buat jangan melirik ke arah kali. Takutnya, mata merah itu balik menatapmu. Malam itu udara di kampung terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang berembus pelan membawa bau lumpur dari arah kali, bercampur dengan aroma anyir yang menusuk. Malam Jumat Kliwon memang selalu punya suasana berbeda, sunyi, dingin, dan penuh rasa was-was. Beberapa warga memilih menutup pintu lebih awal, tapi entah kenapa, malam itu beberapa tetangga Pak Mardi belum tidur. Mereka duduk di teras rumah, berbincang pelan, sambil sesekali melirik ke arah rumah Pak Mardi yang remang-remang. Sekitar pukul 11 malam, suara itu terdengar, suara brak, seperti sesuatu yang jatuh dari ketinggian. Semua kepala langsung menoleh. Sumbernya jelas dari dalam rumah Pak Mardi. Beberapa orang berdiri, saling tatap, lalu melangkah hati-hati mendekat. Kayak suara baskom jatuh. "Ya," bisik Pak Har, tetangga depan rumah. "Iya, tapi kok kenceng banget," sahut Bu Murni sambil memeluk lengannya sendiri. Mereka mencoba memanggil dari luar pagar. "Pak Mardi, Pak, sampean orang napa-napa tuh?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa makin pekat. Lampu teras rumah Pak Mardi redup, seperti hampir padam. Pak Har memberanikan diri mengetuk pintu. "Tak, tak, tak!" Ketukannya pelan, tapi semakin lama semakin keras. Tetap tidak ada sahutan. Warga yang lain mulai gelisah. Beberapa anak muda ikut berdiri di depan rumah itu,
mencoba mengintip lewat celah jendela, tapi yang terlihat hanya ruang tamu yang gelap dan kosong. Lalu, dari arah dalam rumah, terdengar sesuatu. Bukan langkah kaki manusia, lebih seperti suara gesekan basah. Slup, slup, slup pelan, namun jelas. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Bu Murni menutup mulutnya, menahan teriakan. "Pak Har, mending jangan dibuka, takutnya apa-apa," bisik salah satu warga. Tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Pak Har mencoba memutar gagang pintu, namun terkunci rapat. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Tetap tak ada jawaban. Akhirnya, mereka memutuskan menunggu sampai pagi. Sebagian kembali ke rumah dengan hati tak tenang. Sebagian lagi memilih berjaga di warung kopi dekat gang, mengawasi dari kejauhan. Keesokan paginya, suasana kampung langsung heboh. Matahari baru saja muncul ketika Bu Siti, yang lewat di depan rumah Pak Mardi untuk belanja ke pasar, melihat gerobak ketopraknya masih terparkir di depan rumah tapi kosong. Tak ada tanda-tanda Pak Mardi keluar untuk jualan seperti biasanya. Memanggil beberapa warga, pintu rumah diketuk lagi. Tetap tidak ada jawaban. Akhirnya Pak RT memutuskan untuk mendobrak pintu. Begitu pintu terbuka, udara pengap bercampur bau amis langsung menyergap hidung mereka. Bau itu begitu menyengat sampai beberapa orang mundur sambil menutup hidung. Mereka melangkah masuk pelan-pelan. Ruang tamu berantakan, seperti tidak pernah dibersihkan. Lalat berterbangan di udara. Di sudut ruangan, ada sebuah baskom besar, tertutup kain hitam yang kusut. Kain itu basah dan berbau menyengat. Saat salah satu warga memberanikan diri membuka kainnya, semua orang yang ada di ruangan langsung terdiam. Baskom itu berisi bumbu kacang tapi warnanya hitam pekat, seperti terbakar. Bau amis darah bercampur dengan aroma kacang sangrai yang basi, membuat isi perut terasa bergejolak. Ada sesuatu yang aneh di permukaannya. Bumbu itu tidak kental seperti biasanya, melainkan licin, seolah bercampur dengan lendir di lantai. Mereka menemukan jejak kaki basah. Jejak itu lebih besar dari kaki manusia biasa. Jari-jarinya panjang dan runcing, meninggalkan bekas lendir yang mengkilap. Jejak itu menuju ke arah pintu belakang, melewati dapur yang penuh peralatan berantakan, lalu keluar menuju halaman belakang, yang langsung mengarah ke kali. Mereka mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Semakin dekat ke arah kali, bau amisnya semakin kuat. Tapi anehnya, jejak itu berhenti tepat di bibir kali. Seperti makhluk itu langsung masuk ke air dan menghilang. Air kali terlihat keruh, bergolak pelan meski tidak ada angin. Sesekali, dari bawah permukaan, muncul jelambang gelembong besar. Tidak ada tanda Pak Mardi. Tidak ada tubuh, tidak ada pakaian, hanya keheningan yang mencekam. Warga mencoba memang memanggil namanya ke arah kali, tapi yang menjawab hanya suara aliran air yang pelan. Hari itu juga, kabar hilangnya Pak Mardi menyebar ke seluruh kampung. Banyak yang bilang dia sudah diambil oleh makhluk penunggu kali tumbal terakhir dari perjanjian yang dibuatnya. Beberapa warga mengaku, malam sebelum ia hilang, mereka melihat bayangan tinggi besar mondar-mondir di depan gerobak ketopraknya. Sosok itu kepalanya bulat seperti ikan lele, matanya merah menyala, dan kulitnya licin mengilap seperti habis dilumuri air. Sejak hari itu, rumah Pak Mardi dibiarkan kosong. Gerobak ketopraknya tetap di sana selama berminggu-minggu, sebelum akhirnya diangkut oleh pihak desa. Tapi kejadian aneh masih terus terjadi. Orang-orang yang lewat di gang rumahnya pada malam-malam tertentu, terutama di malam Jumat Kliwon, sering mencium bau bumbu kacang yang harum, seperti baru dimasak. Beberapa bahkan bersumpah melihat gerobak ketoprak berdiri sendiri di ujung gang. Tidak ada yang mendorongnya, tapi roda-rodanya berputar pelan, seolah bergerak sendiri. Di belakangnya, tampak bayangan hitam tinggi, menjulang diam memetong, menatap siapapun yang melihatnya. Ada satu kejadian yang membuat warga semakin yakin kalau arwah atau makhluk itu masih gentayangan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Bowo pulang larut dari acara ronda. Ia memilih lewat gang rumah Pak Mardi untuk mempersingkat jalan. Saat melewati ujung gang, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Gerobak ketoprak itu ada di sana, utuh, lengkap dengan lampu kecil yang menyala, redup. Bau bumbu kacang menyeruak, menggoda seperti saat Pak Mardi masih jualan. Rasa penasaran membuat Bowo melangkah mendekat. Tapi begitu ia sampai di dekat gerobak, bau harum itu mendadak berubah menjadi bau amis menyengat. Dari bawah gerobak, muncul lendir berwarna hitam yang merembes ke tanah. Lalu, di bayangan roda, ia melihat sepasang mata merah menyala menatapnya. Bowo langsung mundur sambil berlari secepatnya. Tak berani menoleh lagi. Sejak kejadian itu, warga benar-benar menghindari gang tersebut di malam hari. Mereka percaya, roh Pak Mardi atau mungkin makhluk yang mengambilnya masih berkeliaran.
mencari sesuatu. Mungkin tumbal baru, mungkin hanya menakut-nakuti. Tapi yang jelas, ketenangan kampung itu tak pernah kembali seperti dulu beberapa tutua. Kampung bilang, perjanjian pesugihan seperti yang dilakukan Pak Mardi tidak pernah benar-benar berakhir. Meski orangnya sudah mati atau hilang, ikatan itu tetap ada. Makhluk penunggu kali masih akan mencari, entah kepada keluarga yang tersisa, atau kepada siapapun yang berani mendekati wilayahnya. Baskom besar berisi bumbu hitam itu, meski sudah dibuang keluar kampung, kabarnya pernah kembali muncul di teras rumah Pak Mardi yang kosong. Tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Hingga kini, rumah itu dibiarkan terbengkalai dan gerobak. Ketoprak menjadi legenda menyeramkan yang diceritakan dari mulut ke mulut. Dan setiap kali angin malam membawa aroma samar bumbu kacang ke arah kampung, warga akan sepat-sepat menutup pintu dan jendela, berdoa dalam hati, berharap bau itu segera hilang sebelum sesuatu yang lain ikut datang bersama aromanya. Itu tadi kisah pesugihan penjual ketoprak di Jakarta. Cerita ini mengingatkan kita kalau rezeki yang datang dari jalan gelap pasti ada harga yang harus dibayar. Dan kadang, harga itu bukan uang, tapi nyawa orang-orang yang kita sayang. Jadi, kalau ketemu orang yang sukses mendadak, jangan cuma lihat dari luarnya. Karena siapa tahu, di balik itu ada rahasia kelam yang gak semua orang kuat buat tahu. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.